Di dunia modern sekarang, identitas laki-laki sedang hancur menjadi serpihan. Kita hidup di era di mana menjadi pria bukan lagi sebuah jangkar yang kokoh, melainkan sebuah beban. Ketika fondasi utama runtuh, muncul fenomena yang mengguncang tatanan sosial, ledakan identitas LGBT, alienasi ekstrim, dan kehancuran batin yang tersembunyi di balik layar digital. Untuk memahami kegelapan ini, mari kita mengenal kembali jejak Norah Vincent. Pada awal tahun 2000-an, Vincent melakukan sebuah eksperimen radikal yang kini terasa seperti ramalan suram yang menjadi kenyataan. Selama 18 bulan, ia menyamar sebagai seorang pria bernama Ned. Ia masuk ke dalam ruang ganti pria, biara lelaki, hingga klub bowling. Ia mengubah suaranya, gaya hidup, sampai mengambil pekerjaan sebagai seorang pria. Dan apa yang ditemukannya bukanlah hak istimewa seorang pria yang sering didengungkan, melainkan sebuah kegelapan emosional. Vincent menemukan bahwa menjadi seorang pria adalah tentang menjalani hidup dalam kesunyian yang mencekik. Ia mencatat betapa sulitnya pria untuk mendapatkan empati. Jika seorang wanita menangis di depan umum, dunia cenderung mendekat untuk memeluk. Namun, ketika Ned menunjukkan kerapuhan, dunia berpaling dengan jijik atau ketidakpedulian. Pengalaman ini begitu traumatis bagi psikis Vincent hingga ia harus menjalani perawatan psikiatri dan akhirnya mengakhiri hidupnya bertahun-tahun kemudian dengan cara eutanasia. Tragedi Vincent adalah dunia kecil dari apa yang dialami sekian banyak pria modern. Sebuah eksistensi yang tidak mengizinkan kelemahan, namun tidak lagi memberikan imbalan atas kekuatan. Inilah titik nol dari krisis identitas yang mendorong banyak pria mencari perlindungan di luar batasan gender yang seharusnya. What does a man do, Walter? When you have children, you always have family. They will always be your priority, your responsibility. And a man provides. And he does it even when he's not appreciated, or respected, or even loved. He simply bears up, and he does it because he's a man. Dulu, sosiologi memberikan peta yang jelas. Pria adalah penyedia dan pelindung. Struktur sosial ini, meski kaku, memberikan rasa aman secara identitas. Namun, ledakan teknologi dan perubahan ekonomi telah mencabut akar tersebut. Pria-pria hari ini terbangun di dunia di mana otot mereka tidak lagi diperlukan, dan peran kepemimpinan mereka digugat oleh kesetaraan yang mereka sendiri belum tahu bagaimana cara menavigasinya. Hasilnya adalah anomie, sebuah konsep dalam sosiologi yang berarti keadaan ketika norma, aturan atau nilai sosial dalam masyarakat menjadi kabur, rusak, atau tidak lagi berfungsi. Ketika pria kehilangan arah, mereka mulai mencari identitas baru yang bisa memberikan mereka validasi. Disinilah fenomena LGBT seringkali bersilangan dengan krisis maskulinitas. Bagi sebagian orang, beralih ke identitas gender yang tidak seharusnya bukan sekedar panggilan jiwa, melainkan pelarian dari penjara maskulinitas yang terlalu berat untuk dipikul. Menjadi berbeda seringkali terasa lebih aman daripada menjadi pria yang gagal di mata masyarakat. Kita tidak bisa mengabaikan sudut psikologi gelap, bagaimana luka masa lalu membentuk orientasi masa depan. Banyak kasus perilaku gender non-konvensional berakar pada disfungsi keluarga yang ekstrim. Bayangkan seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan figur ayah yang abusive atau lingkungan yang penuh dengan bullying karena ia tidak cukup maskulin. Dalam bawah sadarnya, konsep menjadi pria kemudian terasosiasi dengan rasa sakit, ketakutan, dan kekejaman. Identitas LGBT atau pencarian identitas ekstrim lainnya seringkali menjadi mekanisme pertahanan psikologis. Ini adalah upaya untuk membunuh diri yang lama, yang rentan, dan menciptakan identitas baru yang lebih diterima dalam kelompok tertentu yang menawarkan kasih sayang yang tidak pernah mereka dapatkan di rumah.
Trauma ini adalah benang merah yang menjahit banyak narasi penyimpangan. Ketika seorang anak laki-laki merasa dihianati oleh sistem maskulinitas yang seharusnya sejak dini, ia akan mencari perlindungan dimanapun ia merasa dilihat atau diperhatikan. Bahkan jika itu berarti harus menabrak norma agama dan budaya yang paling mendasar. Pria adalah makhluk yang terisolasi secara emosional. Penelitian konsisten menunjukkan bahwa pria memiliki jaringan dukungan emosional yang jauh lebih lemah dibandingkan wanita. Pria dididik untuk berkompetisi, bukan berkolaborasi dalam hal perasaan. Kelumpuhan emosional ini menciptakan kekosongan identitas yang sangat dalam. Tanpa tempat untuk mengadu, pria modern beralih ke dunia digital. Di sana mereka menemukan komunitas yang menawarkan validasi instan. Masalahnya, algoritma media sosial tidak peduli pada kesehatan mental. Mereka peduli pada engagement, berarti tingkat keterlibatan, perhatian atau interaksi seseorang terhadap sesuatu. Fenomena identitas gender kini seringkali dijadikan komoditas. Konflik batin seorang pria tentang orientasi seksualnya diubah menjadi konten viral. Media industri mengeksploitasi kebingungan ini dengan membungkusnya sebagai kebebasan. Padahal seringkali itu hanyalah cara untuk menjual gaya hidup baru. Pria-pria yang tersesat ini bukan lagi manusia, mereka adalah titik data dalam mesin kapitalisme identitas. Inilah medan perang yang sesungguhnya. Ruang sempit antara identitas pribadi, tekanan keluarga, dan norma agama. Banyak pria yang mengalami konflik internal ini hidup dalam disosiasi yang kronis. Mereka memakai topeng pria tangguh di depan orang tua dan rumah ibadah, namun menyimpan sisi gelap yang meledak di ruang-ruang tersembunyi, internet atau kehidupan malam. Konflik ini menciptakan tekanan psikologis yang sangat berat. Depresi pada pria tidak bermanifestasi sebagai air mata, melainkan sebagai kemarahan, kecanduan substansi, atau penarikan diri total dari realitas, isolasi sosial. Mereka merasa menjadi monster di satu sisi dan menjadi korban di sisi lain. Tidak ada kedamaian dalam identitas yang dibangun di atas fondasi yang retak. Jika kita terus mengabaikan krisis maskulinitas ini, fenomena penyimpangan identitas akan terus meledak sebagai bentuk protes bawah sadar terhadap struktur sosial yang tidak lagi berfungsi. Kita sedang menyaksikan generasi pria yang merasa tidak memiliki tempat untuk pulang, baik secara fisik maupun psikis. Norah Vincent pernah berkata bahwa menjadi pria adalah tentang kehilangan diri sendiri dalam peran. Ia bahkan tidak bisa lagi kembali menjadi dirinya sendiri sebagai seorang perempuan. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. They need to be together. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue. Hari ini pria-pria itu tidak hanya kehilangan peran, mereka kehilangan kemanusiaan mereka. Mereka terjebak dalam labirin identitas, trauma yang membusuk, dan dunia yang hanya peduli pada mereka selama mereka bisa menghasilkan sesuatu. Tanpa memberikan definisi ulang pada konsep maskulinitas yang sehat, yang mengizinkan pria untuk rapuh tanpa harus kehilangan identitas, dan yang menyembuhkan trauma tanpa harus mencari pelarian ekstrim, kita akan terus melihat manusia-manusia yang berjalan dalam kegelapan, mencari cahaya di tempat-tempat yang justru akan menyesatkan mereka. Terima kasih.